ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun pemberangkatan khotib pada khutbah Jumat saat ini pertanggal 1 Safar 1445 Hijriah, insyaallah beranjak dari Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-12. Al-Quran surah Yasin surah yang ke-36 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya, inna sesungguhnya kami, nahnu kamilah kata Allah, nuhyil mauta yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kita ambil potongan cuplikan dari ayat 12 pada poin pertama. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah, kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kenapa Allah memakai kata kami? Tidak memakai kata aku. Yang pertama itu menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, ketika Allah memakai kata kami, di dalamnya ada keterlibatan makhluk, yakni malaikat pencabut nyawa yang disebut malakul maut. Namanya bukan Israel. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa di dalam Al-Quran dan hadis sahih namanya malakal maut, malaikat pencabut nyawa. Kata al-mauta pada potongan ayat 12 dari surat Yasin mengandung dua makna. Kata al-mauta, makna yang pertama orang yang telah mati, baik matinya barusan atau matinya sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Itu makna yang pertama dari kata al-mauta. Makna yang kedua dari kata al-mauta adalah orang yang hampir mati. Itu makna al-mauta yang kedua. Kita ambil makna yang pertama, orang yang telah mati, ditunjuk oleh ayat 12 dari surah Yasin tadi. Inna nahnu nuhyil mauta.
Sesungguhnya kami, kata Allah, kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, al-mauta adalah orang yang hampir mati. Ketika paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib akan meninggal dunia, Rasulullah SAW mengunjungi pamannya Abu Talib. Di situ sudah ada Abu Jahal dan orang-orang kafir musyrik lainnya juga mengunjungi Abu Talib. Rasulullah ada di sebelah kepala Abu Talib. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya ami, kul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat mana yang paman ucapkan akan menjadi saksi bagiku pada hari kiamat, memberi syafaat kepada paman. Itu kata al-mauta, artinya orang yang hampir mati. Ditalkini dengan kalimat la ilaha illallah. Kendatipun orang itu tidak beriman atau Islam. Di telinga kanannya dibimbing ucapan la ilaha illallah. Bukan dengan kalimat yang lain selain la ilaha illallah. Jangan memakai istighfar atau kalimat Allahu, 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 jangan. Petunjuk dari Rasul mulia kita, bimbing di telinga kanannya oleh keluarganya kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Jangan terlalu dipaksakan. Kemudian di telinga kirinya bimbing juga dengan ucapan la ilaha illallah yang dibacakan kepada orang yang hampir mati, kendatipun orang itu dalam keadaan koma sekalipun. Akan tetapi Abu Jahal CS terus-terusan berkata, "Lib, jangan ikuti kehendak Muhammad. Kita tetap saja pada agama nenek moyang." Rasul terus-menerus mengatakan, "Kul ya paman, la ilaha illallah." Kalimat itu akan menjadi saksi bagiku untuk memberikan syafaat kepada paman pada hari kiamat. Sampai menghembuskan nafas terakhir, Abu Talib tidak mau menyebut la ilaha illallah, padahal dia orang Arab tulen. Ringan di bibir ucapan la ilaha illallah dan pasti sekali. Akan tetapi Abu Talib mengetahui makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang wajib diibadahi. Ma'ubida illallah. Tidak ada yang wajib diibadahi selain daripada Allah yang Esa. Sampai menghembuskan nafas terakhir, Abu Talib tetap mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Itu versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun versi Syiah, Abu Talib itu mukmin Quraisy. Keluar bukunya sudah lama. Versi Syiah, Abu Talib itu mukmin Quraisy. Dia berdalih dengan waktu Rasulullah dan umat Islam awal-awal pertama Islam diboikot di Bukit Syi'ib selama kurang lebih 3 tahun. Diboikot sosial dan ekonomi di Bukit Syi'ib. Banyak orang Islam yang beriman pada meninggal dunia. Yang mensuplai makanan siapa? Abu Talib. Yang mensuplai makanan ke Bukit Syi'ib ketika boikot sosial dan ekonomi dilancarkan oleh orang kafir Quraisy. Abu Talib tampil mensuplai makanan. Dalil yang dipergunakan orang-orang Syiah yang kedua, ketika Rasulullah SAW mendapat ancaman dari orang-orang kafir Quraisy akan dibunuhnya, lalu datanglah pamannya menghadap kepada Rasul. Ya Muhammad, orang-orang sekarang akan ngaroga halak kadiri anjen.
sudahlah, hentikan dakwahmu supaya kamu selamat. Begitu pesan Abu Talib kepada keponakannya Rasulullah SAW. Apa gerangan jawab Rasulullah SAW? Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruku hadal amr ma taraktuhu. Demi Allah wahai paman, kalau sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk aku berhenti mendakwahkan Islam ini, aku tidak akan berhenti atau aku hancur karenanya. Bagaimana jawab Abu Talib? Kalau demikian adanya Muhammad, go kamu berjalan di depan, pamanmu ada di belakangmu. Sehingga muncullah buku Abu Talib Mukmin Quraisy. Sedangkan pandangan ahlu sunnah wal jamaah, Abu Talib mati tidak membawa iman. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinilah, ajarilah orang yang hampir mati di antaramu dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itu arti al-mauta. Makna yang pertama, orang yang hampir mati. Sedangkan ada yang mengambil arti dua-duanya diambil. Al-mauta artinya orang yang hampir mati, dan al-mauta yang kedua orang yang telah mati, baik matinya barusan atau matinya sudah puluhan tahun. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, dan hadis ini disahkan oleh Ibnu Hibban. Bisa kita melihat hadis ini dalam Bulughul Maram saja, dapat kita lihat setiap segala sesuatu mempunyai jantung, dan jantung Al-Quran adalah surah Yasin. Oleh karenanya, ikra'u ala mautakum Yasin. Oleh karenanya, bacakanlah kepada orang yang hampir mati, atau makna yang keduanya diambil, bacakanlah olehmu kepada orang yang telah mati, baik matinya barusan atau sudah puluhan tahun. Dua-dua makna itu diambil. Ikra'u ala mautakum Yasin. Oleh karenanya, bacakanlah kepada orang yang hampir mati atau orang yang telah mati, baik matinya barusan atau sudah puluhan tahun, akan surat Yasin. Ibnu Hibban mensahkan hadis ini, sementara ulama lain mengatakan hadis itu mudhorib, iddirab dari segi sanad dan matan, dan menganggap sebagian ulama Islam hadis itu dhaif atau lemah. Akan tetapi hadisnya ada. Oleh karena kita menyaksikan banyak orang yang ketika sakit keras dibacakan oleh keluarga surat Yasin, dan ketika orang itu telah wafat dibacakannya surat Yasin, karena hadisnya ada riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Akan tetapi para ulama bertentangan pendapat, ada yang mengatakan sahih hadis itu, dan ada yang mengatakan lemah atau dhaif hadis itu. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua umat Islam. Kita pakai saja madhab ukhuwah, madhab persaudaraan, saling menghargai perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Saya akan mengulangi kata al-mauta dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis itu mengandung dua makna. Makna yang pertama, orang yang telah mati. Dan makna yang kedua, orang yang hampir mati. Semuanya itu diterangkan baik melalui ayatul Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW sebagaimana saya utarakan tadi. Pertentangan perbedaan pendapat jangan menyebabkan kita saling bermusuhan, saling tidak tegur sapa. Kita memakai madhab ukhuwah, madhab persaudaraan Islam. Dahulukan persamaan. Kalaupun ada perbedaan, kita tasabuh, saling menghargai perbedaan yang ada. Mudah-mudahan sekali lagi keterangan yang singkat ini dapat kiranya memotivasi kita bersama untuk lebih getol, lebih rajin, lebih giat menghadiri majlis-majlis taklim sebagai panduan kita beramal salih. Lebih giat kita mentadarusi Al-Quran berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan kita dalam berbuat amal salih. Akhirnya hanya kepada Engkau jualah ya Allah. Kami yang lemah ini, kami yang hina dina ini, kami yang banyak melakukan kehilapan yang berujung dosa. Kami memohon kepadamu ampunan dan kemaafan darimu ya Allah. Bila mana Engkau tidak memberikan ampun dan maaf kepada kami, tentulah kami akan menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Oleh karenanya ampun dan maafkan kami ya Rabbana atas segala hilap dan dosa kami, dan tolong hantarkan sisa langkah hidup kami agar di penghujung hayat hidup kami nanti kami dapat beroleh kehidupan yang husnul khotimah. Berikan kepada kami dan keluarga kami kehidupan yang husnul khotimah. Saya katungtung naken umur. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma rabbana inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.